Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd, hadratul muhtaramin sadatina al-alawiyyin, para habaib, saya muliakan Al-Habib Syauqi bin Alawi bin Hasan bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Abu Bakar Al-Hamid, Al-Habib Hadi As-Segaf, Al-Habib Yahya Al-Qadri, Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Hamid, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Ba'ali, Al-Habib As-Sayyid Muhsin Ba'ali, dan seterusnya para habaib, para asatid, para alim, para kiai, al-ustad Qaidul Ustaz Rusdi. Dan karena apa tadi kelepain dulu tadi? Ya Allah. Salam Muhammad. Al Ustaz Rusdi Mawardi. Enten dan karena apa? Oh, benda Beb, apa itu? Qaiduddin. La ilaha illallah. Salam Muhammad. Abid tak ketemu Ustaz. Oh. Torena kula teraki ka tringo. Salam Muhammad. Pada Pak Ketring Bedemantona. Salam Muhammad. Rosak. Pengurus Majelis Dzikir dan Sholawat Subuh Al Ustadz Sulaiman, Al Ustadz Haji Maskur, Bapak Ketum Al Ustadz Haji Abdul Rasid, dan juga Bapak Komandan kita Ustadz Sujianto, Bapak Haji Mu'alim, dan seterusnya para asatid yang tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat abdinah keajunan setajah, dan juga sahibul bait Bapak Sayyidi Kacang Qabul Hajat. Oh, betul. Bapak Sayyidi Kacang tulisnya Qabul Hajat. Betul tulisnya. Salam Muhammad. Mudah-mudahan apa saya eka hajat kalaban Bapak di Kacang kabul kalaban Allah Subhanahu wa taala, ben seterusnya para tantretan bala tetangke kampung Melayu, kampung Madura, minta maaf karena jalannya ditutup karena kun sekejap nekah. Mudah-mudahan segala tantretan dua tetanggen Pak Sayyidi Kapi diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Seporana berisi tak keberaan karena embungnya tutup, kasih berbet lebat dah. Oh, lebat lawak baik. Entah tak kok pakai tutup Pak Din. Mon pas kut sekut mon tut mian. Demo bisa tangken. Salam Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kadima kaula sareng ajunan sedaja takdir kalaban Allah Subhanahu wa taala selalu istiqamah, selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan katia Kak Dinto teti ator-ator sesae dek ajunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula saya kibur datang langsung dikasih peringatan sama Mas Hadi, cak beda bitat kula ngajar ka Nul Jadid. Nengetin kula Pak Wito, saya mau ke pasar tat. Oh siap. Tabit tan. Wajahnya udah ada, kula pada budi udah. Salam Muhammad. Kula pada keburu kemarin mulai ada. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 357, ketika orang mau keluar dari rumahnya untuk apakah itu untuk bekerja, untuk datang kepada majelis-majelis kebaikan, maka dianjurkan untuk selalu membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika orang tersebut membaca doa ini, maka akan diberikan 3 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang tersebut akan diberikan petunjuk, diberikan kesuksesan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan daripada tipu daya syaitan
dijauhkan daripada orang-orang yang dengki hasud kepada kita. Neka Pak Adi neka mau jualan kacang baca neka Pak Adi, mudah-mudahan barang yang selamat kalaban Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang lebih penting daripada kita hidup di dunia, kita kullama hamamtu bi fi'li ma'siyah tadakkar salasati ayat. Ketika seseorang ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiatnya kepada Rabu para tretan bukan maksiat yang hanya berzina, bukan hanya minum khamr, akan tetapi orang yang melakukan kemaksiatan yaitu tarkul, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tak salat, tak pasah, mempunyai rasa iri, hasud, dengki, ini penyakit yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang ingin melakukan kemaksiatan, tak bejeng nganapun, niat tak bejeng, maka ingat 3 ayat ini. Ayat yang pertama, alam ya'lam bi annallaha yara. Maka ingatlah ayat ini, tidaklah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita. Ngeta kakak emam pian bon pakun ikan kalaban Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jannatan, 2 surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan makhraj, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Kak Dinto para Rabu para tretan, sesibuk apapun kita di dunia ini, pekerjaan yang sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Makanya para Rabu para tretan, ketika kita diberikan amanah sorong imamen nang masjid, cok pas abid nang masjid para Rabu tretan gini, engki saya baca pas surat Al-Baqarah, surat jeng-lanjeng, tahu sa inna atau inna karu pon baca pon surat tahu sa jeng-lanjeng engki kulhu tahu sa jeng-lanjeng pon kan ini kah. Yang penting bacaannya benar kan ki, makhraj huruf yang dibaca itu benar kan ki. Mun pas empian maca sejeng-lanjeng sebudi makmum kemegel, aduh maknya bitter ya maka tajak sarung kemarin kan ini banyak kan para Rabu para tretan. Jangankan sekarang, di zaman Rasulullah itu sudah terjadi para Rabu para tretan. Itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ketika sahabat Mu'ad ibnu Jabal menjadi imam, dan Mu'ad ibnu Jabal ini kemaca surat lanceng, maka sahabat yang di belakang ni banyak seburu keluar kapi makmum tinggal oleh Mu'ad ibnu Jabal dak areng-oreng tak ada kapi, maka mengadu Mu'ad ibnu Jabal, orang seneng budi kok situ makmum kalau orang munafik dah cak apa jeng pah buruh kan sini kah. Maka mengadu Mu'ad ibnu Jabal kepada Rasulullah SAW. Ini sudah terjadi. Maka ibnu Jabal, ya Rasulullah, orang-orang mangken umat mangken mereka munafik ya Rasulullah. Arapa ya ibnu Jabal? Arapa ben? Arapa? Mak bisa mengocak orang yang munafik. Mak bisa ben ngocak tang umat yang munafik. Ingki Rasulullah, jok kula ngimamen, kula salam tak ada sekali nembudi. Buru kapi makmum. Terus si makmum ini kan mengadu kepada Rasulullah. Nah, ketika ada permasalahan, diislah, didamaikan oleh Rasulullah SAW. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak gena sahabat Mu'ad ibnu Jabal, kula icap orang munafik, polan peleman kada bektona solat berjamaah, mak bisa. Dak remah ban ibnu Jabal, mak arap mak orang ne busru kapi.
Seorang munafik ngebala ke Rasulullah. Engki Rasulullah jak Muad ibnu Jabal maca surat-surat jeng lanceng. Jak kula di kesibukan, kula entar ke pasar, kula ki ala gua boleh ke kantor kan sini kawan ki. Nah, ini kan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kata Muad ibnu Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engki Rasulullah jak nek kepeleman kapi. Cak gula karena gula maca surat nikah karena gula pernah merengen gula bedah ketika bersolat berjamaah dengan ajunan panjenengan maca surat selancong. Iya Ibnu Jabal, engkau ketika jadi imam sedangkan be'en makmum maka engkau ngerteh cak be'en bakalan ku kuat jadi makmum. Tapi mon be'en sedadi imam tapi makmum umat saya seneng kul nega kul huwallahu ahad nega won inna atau inna kan ne ella jang lanceng nega ya kan maka disitulah keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersakiti. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada keduanya, mun dadi imam jak bidabit karena teku makmum mon makmum mon siap darmah mon kompakan maca satu juz siap oi lanjut tapi mon mas bedah segeruang aduh maca abid ustaz ceraman sampai setengah jam kan salah Muhammad. Mudah-mudahan itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Apa yang dihajatkan oleh bapak saya di sekeluarga dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Balaman terkaula serang ajunan sedaja tetap menjaga keistiqomahan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu iyyakum ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim.